Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Nuwasil fi syarh al-manzumah al-baiquniyah lil Hafidz Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, sekarang pada bait yang ke-25. Qala rahimahullahu ta'ala, baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wal khit'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu, lakin ma'al itrafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Di tulisan tangan beliau, di nuskha asli yang beliau tulis, wal khata' wal ikrahu wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu, lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Jadi di nuskhah tulisan tangan beliau, wal khata' wal ikrahu dan sebagian masyayikh ada yang memberikan ta'dil terhadap bait ini. Disebutkan bahwa yang benarnya adalah al-khit'u secara timbangan wazan. Secara timbangan wazan dikatakan yang benarnya al-khit'u. Ini juga disebutkan dalam syarahnya Syekh Sa'ad Asy-Syafri hafizahullahu taala. Beliau juga menggunakan lafaz al-khit'u. Sehingga lafaz ta'dilnya wal khit'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu, lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Qala rahimahullahu ta'ala, wal khata'u atau wal khit'u ta'dilnya, wal khit'u wal ikrahu wan nisyanu. Al khit'u yakni kesalahan. Al khit'u adalah kesalahan. Wal ikrahu paksaan, wan nisyanu lupa. Wal khit'u wal ikrahu wan nisyanu, ketidaksengajaan. Al khit'u ketidaksengajaan, al ikrah keterpaksaan, wan nisyan dan kelupaan. Asqatahu ma'buduna ar-rahmanu, digugurkan oleh ar-rahman sembahan kita. Digugurkan oleh ar-rahman sembahan kita. Lakin ma'al itlafi yathbutul badal, namun jika ketiga hal di atas menyebabkan al-itlaf, yakni kita merusak barang orang lain atau menghilangkan barang orang lain, merusak barang orang lain, maka yathbutul badal, tetap harus ada badal, ganti rugi. Ganti rugi, yakni yang gugur dari tiga perkara ini hanyalah dosa. Orang yang melakukan sesuatu tidak sengaja, terpaksa dan lupa, dia tidak berdosa. Tapi kalau karena kelupaannya menyebabkan orang lain merugi, maka tidak menggugurkan ganti rugi, tetap wajib membayar ganti rugi. Itu al-badal. Wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal, yang ternafikan darinya hanyalah at-ta'tsim, yakni dosa. Waz-zalal semakna at-ta'tsim waz-zalal, yakni yang ternafikan darinya dikarenakan tiga perbuatan ini atau tiga hal ini adalah dosa. Dan ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala, kaidah ini kata beliau, wa hadza min kamali jaudihi wa karamihi ta'ala wa rahmatihi bi ibadihi. Ini termasuk kesempurnaan
kebaikan, kedermawanan dan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Annahu lamma kallafa ibadahu bi awamira yaf'alunaha wa nawahiya yajtanibunaha, annahu idza sadara minhum ikhlalun bil ma'muri aw irtikabun lil mahdhuri, nam, nisyanan aw khata'an aw ikrahan, annahu ya'fu anhum wa yusamihuhum. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, membebani hambanya dengan perintah dan larangan, ya. Namun bersamaan dengan itu, tatkala dalam menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, ya, terdapat ikhlal, ya, ada kekurangan di dalamnya, ya, dikarenakan lupa atau tidak sengaja atau terpaksa, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan memaklumi hal tersebut dari mereka. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan dari umatku kesalahan, lupa dan apa-apa yang mereka terpaksa di dalamnya. Taib, ini makna kaidah ini secara umum. Ya, makna kaidah ini secara umum. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya yang diangkat dari orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja, ya, demikian pula orang yang terpaksa, orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja, yang diangkat darinya hanyalah dosa. Yang diangkat darinya hanyalah dosa. 6. Dikarenakan dosa itu hanya akan didapatkan oleh seorang ketika dia melakukan yang dilarang dalam keadaan meniatkannya. Ya, ketika dia meniatkan. Adapun ketika dia tidak meniatkan, maka tidak berdosa. Nah, dianggap amalan tersebut tidak ada. Ya, ini seakan-akan dia tidak mengamalkannya. Yakni dari sudut pandang dosanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, maka di sini Allah Taala menyebutkan dua hal. Ya, yang menjadi doanya orang-orang beriman, dan kata Allah Subhanahu wa taala fa'altu dalam riwayat Muslim. Rabbana, ya Allah, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Kata Allah Taala dalam hadits qudsi ketika Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini, ya, fa'altu, ya, saya telah melakukannya, yakni saya telah mengampuni, ya, saya tidak akan menyiksa kalian karena kalian lupa atau kalian tidak sengaja. Tapi ini kandungan dari kaidah ini. Ya, kandungan umum dari kaidah ini bahwasanya orang yang lupa, ya, demikian pula orang yang tidak sengaja dan orang yang terpaksa, ya, ini digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang digugurkan adalah dosanya. Yang digugurkan adalah dosa darinya. Adapun kewajiban itu sendiri, maka dia tidak gugur. Ya, misalnya ada seorang yang puasa, kemudian dia makan karena lupa. Nah, apakah puasanya gugur? Ya, apakah ketika dia makan, ya, dalam keadaan dia lupa, dia puasa, apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Tapi apakah puasanya gugur juga? Yani gugur puasa seharian, tidak perlu puasa? Jawabannya juga tidak. Puasanya tetap sabit. Ya, maka yang digugurkan di sini hanyalah dosanya, bukan ibadahnya. Yang ibadah tidak digugurkan dari orang yang lupa. Ibadah tidak digugurkan dari orang yang lupa. Demikian pula orang yang tidak sengaja. Masalah dia sedang sholat. Sholat. Kemudian misalnya ada tiba-tiba ular atau ya. Kemudian dia langsung melompat maju ke depan atau lompat mundur ke belakang, kemudian melanjutkan sholatnya. Nah, ini lompatan seperti ini membatalkan sholat kalau dia sengaja. Ya, kalau dia sengaja, dia berdosa tentunya kalau dia sengaja. Namun karena ini khata', yakni dia kaget lompat tidak sengaja, ya, lompat tiba-tiba, maka yang seperti ini menggugurkan dosanya. Bagaimana sholatnya? Sholatnya tidak dikatakan ya sudah, ya, gugur sholat tersebut dari kamu. Ya, enggak. Jelas ya? Karena ibadah ataupun al-khata' hanya menggugurkan dosa, tapi tidak menggugurkan tidak menggugurkan ibadah tersebut. Ya, demikian pula pada semua ibadah-ibadah yang lain. Ya, al-khata' wan nisyan. Taib. Kemudian semisal orang ketiduran. Orang ketika dia tidur, ya, dalam hadis rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan, dalam hadis
man nama an salatihi aw nusiya anha fa waqtuha idza dzakaraha aw istaiqad. Nah, siapa yang ketiduran ya atau lupa dari mengerjakan salat, maka waktunya dia kerjakan adalah ketika dia mengingatnya. Nah, maka ketika dia meninggalkan salat sampai keluar waktu karena tidur, ya, demikian pula dalam hadis disebutkan karena lupa, tentunya lupa dan tidur, maka apa yang gugur? Yang gugur darinya adalah dosa dari karena dia tidak sholat pada waktunya. Itu yang gugur. Allah Ta'ala menggugurkan dosa dia tidak sholat pada waktunya. Karena pada dasarnya ya, dalam kondisi normal tentunya siapa yang sengaja mengundurkan sholat sampai keluar waktunya, dia berdosa bila syak. Ya, dia berdosa. Namun tatkala dia melakukan hal tersebut, ya, mengundurkan sholat sampai keluar waktunya dikarenakan ketiduran atau lupa, maka yang gugur adalah dosanya. Adapun kewajiban sholat itu sendiri tetap wajib atas dirinya, karena tidur dan juga lupa tidak menggugurkan ibadah. Yang digugurkan hanyalah apa? Hanyalah dosa dari dia melakukan pelanggaran tersebut atau meninggalkan kewajiban tersebut. Adapun ibadahnya, maka ibadahnya wajib dilakukan. Imma adaan, imma teranggap sebagai adaan, atau imma qadaan. Ya, seperti misalnya kasusnya kalau keluar waktu seperti tadi. Ya, adapun kalau adaan ya seperti tadi puasa misalnya, ya puasa dia puasanya tetap syah saat itu, ya tidak perlu dia qada. Kalau dia makan dengan tidak sengaja, makan karena lupa, atau dia tadi lompat dalam sholatnya misalnya, ya ini sholatnya tidak perlu dia batalkan kemudian diganti, tapi tetap tetap lakukan sholat yang sekarang, ya, tetap lanjutkan sholat tersebut, itu adaan, tidak ada masalah. Namun seperti ketika keluar waktu, ya, tadi dikatakan adaan karena masih dalam waktu tentunya. Adapun semacam orang yang ketiduran sampai keluar waktu, maka apa? Ya, ibadahnya tidak gugur, dia tetap wajib kerjakan sholat tersebut, namun sudah terhitung sebagai qadaan kalau dia keluar dari waktunya. Sudah terhitung sebagai qada kalau keluar dari waktu, namun dia tidak berdosa. Kemudian para ulama membahas apakah qadanya itu yajibu fauran atau ghair wajib. Ya, bagi orang yang ketiduran dan orang yang lupa, ini sekedar tambahan saja permasalahan karena kita singgung, mungkin dibutuhkan. Ya. Karena orang yang ketiduran dan orang yang lupa, ya. Kemudian dia mengerjakan sholat setelah keluar waktunya, maka tentunya dia wajib untuk mengqadha. Wajib untuk apa? Mengqadha. Nah, qadanya ini fauran atau wajib segera saat itu juga, atau boleh diundurkan alat tarakhi. Ini khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'iyah, mereka membagi dalam masalah ketiduran. Kalau ketidurannya itu dia mulai tidurnya itu sudah masuk waktu dia tidur. Kemudian setelah itu dia terbangun setelah keluar waktu, maka di sini wajib bagi dia untuk segera mengqadha. Yani yajibu fauran, wajib segera mengqadha. Kapan dia undurkan, maka dia mendapatkan tambahan dosa. Maka dia mendapatkan dosa kalau dia sengaja mengundurkan qadanya. Misalnya masuk sholat zuhur dia belum sholat, dia pergi tidur. Ya, kemudian bangun-bangun sudah asar, maka di sini wajib dia segera untuk dia tidak mendapatkan dosa, tapi dia wajib untuk segera mengqadha. Ya. Beda kalau tidurnya sebelum masuk waktu. Misalnya dia tidur malam, kemudian bangun-bangun subuh. Ya. Bangun-bangun setelah keluar subuh. Maka di sini kata para ulama, ya, qadanya alat tarakhi. Ya, qadanya alat tarakhi. Ini dia bisa mengundurkan qadanya. Ya, tidak wajib untuk segera. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau terlambat dari sholat subuh, ketika terbangun, mereka berpindah terlebih dahulu dari tempat, menunjukkan diundurkan. Ya, beliau SAW mengundurkan qadanya. Setelah itu masih ada azan, setelah itu masih ada sholat 2 rakaat, setelah itu masih ada masih ada qomat, kemudian baru sholat. Maka ini dijadikan asal akan dibolehkannya atau qadha bagi orang yang ketiduran namun tidurnya sebelum masuk waktu, lantas dia bangun setelah habis waktu, ini qadanya tarakhi. Ya, kewajiban qadanya ala tarakhi. Demikian pula lupa. Ya, lupa, kalau lupanya itu karena perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah dia lupa, maka qadanya juga alat tarakhi. Dia wajib qadha tapi alat tarakhi. Tapi kalau lupanya gara-gara melakukan sesuatu yang sia-sia, al-makruhat dan semacamnya, misalnya karena dia nonton pertandingan sepak bola, ya, jadinya lupa, ya kan begitu. Atau dia main-main, ya,
Nah, kemudian dia lupa, apalagi kalau dalam perkara yang haram. Nah, lantas dia lupa, maka di sini wajib ya qadanya itu apa? Wajib alal faur. Wajib segera dilakukan. Jelas ya? Taib, ala kulli hal, kita kembali. Jadi al khata wal ikrah wan nisyan, dan juga disebutkan tadi tambahan untuk salat ataupun yang semacamnya adalah an-naum. Ini digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena persamaan antara tiga orang ini. Apa persamaan antara tiga jenis kesalahan ini? Al-khata' wal ikrah wan nisyan. Ya, persamaan ketiganya adalah adamul aql. Ya, ghairu apa namanya? Ya, adamul aql. Dia tidak berakal saat itu. Dalam artian al-khata' dia berakal betul. Yani dia sudah ingin mengerjakan yang ini, namun tanpa maksud, tanpa keinginan, ya, dia mengerjakan yang satunya. Dia mengerjakan apa? Yang satunya. Jadi tidak ada apa? Tidak ada niat. Tidak ada niat. Ya. Persamaannya adalah apa? Ketiadaan niatnya, dan niat tempatnya di hati, di qalb tentunya. Ya. Nah, kemudian al-ikrah juga demikian. Ya, al-ikrah juga demikian. Dia tidak ingin mengerjakan, cuman diharuskan untuk dia kerjakan. Dipaksa dia. Nanti kita akan terangkan atau dijelaskan tersendiri tentang ikrah ini. Demikian pula nisyan. Nisyan lupa, ya, dia tidak ingat sama sekali tentang perbuatan tersebut. Ya, dia tidak ingat sama sekali tentang perbuatan tersebut. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wal khata' atau wal khit'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Ini semuanya digugurkan oleh Ar-Rahman. Nah, dan digugurkannya sudah seperti sudah kita katakan tadi, digugurkannya imma digugurkan digugurkan yang dimaksud dengan digugurkan di sini adalah dosanya, adapun ibadahnya dia tidak gugur. Cuman dalam pelaksanaan ibadahnya imma qadaan wa imma apa? Ya, wa imma adaan, tergantung apakah masih dikerjakan di dalam waktu atau tidak. Nah, kemudian qala rahimahullahu taala. Ini contoh-contoh semuanya. Saya kira untuk contoh-contohnya selain dari apa yang kita sebutkan tadi, ma'ruf insyaallah taala. Nah, berikutnya untuk al-ikrah. Al-ikrah di sini ada dua keadaan disebutkan oleh para ulama. Ya, Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan dua jenis ikrah ketika beliau mensyarah hadis arba'in. Ya. Ketika mensyarah hadis rufi'an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaihi atau mastukrahu alaihi. Naam. Atau mastukrihu alaihi. Naam. Al-ikrah terbagi menjadi dua. Ada al-ikrah yang sifatnya al-mukrah, ya, al-mukrah yang sifatnya mulji, dan ada yang ghairu mulji. Al-mukrah, orang yang terpaksa, itu ada dua, ada al-mulji dan ada ghairul mulji. Ada al-mulji dan ada ghairu al-mulji. Adapun ghairul mulji itu dia tidak punya sama sekali ikhtiar di situ. Ya. Jadi al-mukrah, orang yang terpaksa, ada dua, ada yang ghairu al-mulji, ghairul mulji, dan ada al-mulji. Adapun ghairul mulji ini orang yang terpaksa, dia dalam keadaan tidak punya ikhtiar apa-apa sama sekali. Ibarat orang diikat kemudian dibuang turun ke air, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, misalnya ada orang lemah, ya, orang kurus misalnya, ya, lemah. Kemudian ada orang yang besar sekali. Kemudian dia mengangkat orang yang satu ini, yang kecil ini diangkat karena ringannya, ya, diikat misalnya, kemudian diangkat, atau kalaupun dia melawan tidak bisa melawan karena lemahnya dia. Diangkat kemudian digunakan sebagai pemukul untuk memukul orang lain sampai orang lain tersebut mati. Mati. Nah, ini namanya ghairul mulji. Dia tidak punya pilihan. Dia dijadikan alat untuk memukul orang. Jelas ya? Maka yang seperti ini sepakat para ulama tidak ada isim baginya. Tidak ada dosa baginya. Nah, sementara yang kedua yaitu al-mulji, yakni dia masih punya ikhtiar di satu sisi, tapi dia terpaksa di sisi lain. Dia punya ikhtiar di satu sisi, namun dia punya ikhtiar di sisi lain. Misalnya, ya, seperti yang contoh, kalau kamu tidak lakukan ini, saya bunuh. Ya. Kalau kamu tidak lakukan ini, misalnya kalau kamu tidak minum khamar, kalau kamu tidak batalkan puasamu, saya bunuh. Nah, ini kata para ulama, dia mukrah tapi mulji. Artinya dia bisa opsi untuk, ya sudah, saya bunuh, mati saja daripada saya batalkan puasa saya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagaimana yang warid dalam beberapa asar, ya, beberapa asar di mana
dalam kisah siapa itu Ashabul Ukhdud, di mana dia lebih rela apa? Mati dibandingkan apa? Ya, dibandingkan mengatakan apa? Beriman kepada Tuhannya, apa namanya? Raja di situ ketika itu ya. Seorang pemuda itu yang belajar kepada penyihir, kisahnya masyhur panjang lebar dalam Arba'in Nawawi ya. Nah, kisahnya masyhur, diancam. Demikian pula seperti kisahnya siapa? Orang tuanya Ammar bin Yasir. Nah, maka di sini pada dasarnya dia punya opsi mati, itu dia punya opsi, dan dia juga bisa itu. Maka orang yang seperti ini mukrah yang mulji, mukrah yang mulji, di satu sisi dia masih punya ikhtiar untuk tidak melakukan. Jadi bukan kayak gairul mulji tadi, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dipakai sebagai pemukul mati. Orang-orang yang dipukul itu mati. Ya, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Adapun di sini dia bisa menolak. Dia punya ikhtiar di satu sisi untuk menolak, tapi dia tidak punya ikhtiar di sisi lain. Ya, karena dia nyawanya terancam. Nah, apakah yang seperti ini dia apa namanya? Dia mendapatkan udzur tidak berdosa? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, "Wa lihadza ikhtalafa an-nasu hal huwa mukallafun am la." Nah, orang yang seperti ini para ulama berbeda pendapat apakah dia masih mukallaf atau bukan. Dia masih mukallaf atau bukan. Jelas ya? Dan ini apa namanya sudah kita sebutkan kemarin di pembahasan apa? Ad-darurat tubihul mahdhurat. Ya, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Namun dengan catatan-catatan yang kita sebutkan kemarin, ya, di antaranya bahwasanya mudarat yang akan dilakukan itu lebih ringan dibandingkan mudarat yang dihindari. Karena itulah sepakat para ulama, tidak boleh seorang membunuh orang lain karena dia takut dibunuh. Ya, karena dia diancam dibunuh. Kenapa? Karena nyawanya dia tidak lebih berharga dibandingkan nyawa orang lain. Ya, ini sesama muslim tentunya. Sesama muslim. Taib. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ya. Kemudian beliau juga memberikan perbedaan antara ancaman ataupun paksaan berbicara dan paksaan untuk berbuat. Kata beliau, "Annal ikraha 'alal aqwali ma'fuun anha, la ya'samul insanu idza ukriha 'alaiha, wa annal ikraha 'alal af'ali fihi khilafun bainal ulama." Kata beliau, paksaan pada ucapan, misalnya disuruh mengucapkan sesuatu yang kufur atau ucapan dosa, ya, paksaan dalam ucapan itu dimaafkan. Orangnya tidak berdosa kalau dipaksa untuk mengucapkan hal tersebut. Adapun paksaan terhadap perbuatan, ya, maka ini terbagi dua tadi, mulji sama ghairu mulji. Adapun ghairul mulji ini tidak ada dosa, sepakat para ulama. Adapun yang mulji, kata beliau, fihi khilafun bainal ulama. Ini yang ada khilaf di kalangan para ulama. Jelas ya? Baik, ini penjelasan berkenaan dengan tiga ini. Jadi kalau kita mau simpulkan, kita mau simpulkan masalah ini, ya, bahwa untuk al-khata' wa nisyan ini hukumnya sama. Tidak sengaja dengan lupa itu hukumnya sama, yaitu terangkat dosanya secara mutlak. Terangkat dosanya secara mutlak. Bila khilaf di kalangan, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. An-nisyan wa al-khata'. Terangkat dosanya. Adapun masalah ikrah, ya, Ibnu Rajab rahimahullahu taala membagi menjadi dua dulu. Ikrah pada qaul dan ikrah pada fi'il. Ikrah pada qaul dan ikrah pada fi'il. Adapun ikrah pada qaul, ini kata beliau tidak ada dosa. Ya, zahirnya menunjukkan sepakat para ulama. Karena beliau tidak menyinggung di situ. Ya, sepakat para ulama bahwa orang yang mukrah alal qaul itu ghairu asim, dia tidak berdosa. Sementara yang mukrah alal fi'il, dia dipaksa untuk mengerjakan suatu perbuatan, maka di sini ada dua. Ada yang mulji dan ghairul mulji. Adapun yang mulji ini khilaf di kalangan para ulama karena dia di satu sisi masih punya ikhtiar, di sisi lain dia terpaksa, di sisi lain dia masih punya ikhtiar. Maka ada khilaf di kalangan para ulama di sini. Dan yang ghairul mulji, ya, ini sepakat para ulama dia tidak berdosa, ya. Adapun masalah yang mulji tadi, apakah dia mukallaf atau tidak, ya, di satu sisi dia masih punya ikhtiar, di sisi lain tidak. Maka zahir yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang terpaksa atas suatu perbuatan dan paksaannya juga itu mulji, dia masih punya opsi lain, maka zahirnya juga apa yang disebutkan di Nadham hukumnya sama seperti al-khata' wa nisyan, yakni sama-sama dimaafkan. Sama-sama dimaafkan. Jelas ya?
Ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Itu zahir dari nazam beliau menunjukkan beliau cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwasanya al-ikrah alal fi'li al-mulji', tapi dia al-mukrah alal fi'li al-mulji', tapi dia masih punya ikhtiar lain, dia juga tetap digugurkan dosanya, tetap gugur darinya dosa, ya. Nah, dengan catatan yang kita sudah sebutkan dalam pembahasan ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Nah, summa qala rahimahullahu ta'ala, lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Namun jika ketidaksengajaan, kemudian al-ikrah, keterpaksaannya ataupun kelupaannya menyebabkan itlaf, yakni membuat dia merusak barang orang lain dan semacamnya, ya, yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka yasbutul badal, dia wajib untuk al-badal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, seperti yang disebutkan tadi, bahwa yang digugurkan di sini hanyalah dosa saja. Adapun ibadah itu sendiri tidak gugur. Ibadah itu sendiri tidak gugur, sebagaimana, ya, ketiga perkara ini tidak menggugurkan ad-dhaman, la yusqitu ad-dhaman. Tiga perkara ini al-khata' wal ikrah wan nisyan la yusqitu aw la tusqitu ad-dhaman, tidak menggugurkan ganti rugi kalau perbuatannya mengakibatkan dia merugikan orang lain. Ya. Al-khata' misalnya tidak sengaja, anggaplah dia menyetir misalnya, tiba-tiba terjadi sesuatu di dalam, tidak sengaja, kemudian setirnya berbelok, ya, dia belokkan tidak sengaja, nabrak kendaraan orang lain, maka dia wajib untuk ganti rugi. Berdosa tidak, tapi dia wajib ganti rugi. Demikian pula mukrah, dia terpaksa. Terpaksa. Nah, dia terpaksa misalnya mencuri barang orang lain. Ya, kalau tidak dibunuh misalnya. Terpaksa mencuri barang orang lain, kalau tidak dibunuh, atau kalau tidak keluarganya yang dibunuh, maka dia pun mencuri. Ya. Maka dia wajib untuk mengganti rugi. Walaupun berdosa tidak, tapi dia wajib ganti rugi. Demikian pula nisyan, lupa. Misalnya dia pakai barang orang lain, dia lupa, dia kira ini barangnya dia. Ya, dia kira ini barangnya dia, kemudian dia melakukan pada barang tersebut, kemudian anggaplah misalnya jatuh, ya, dan dia berpikir ini barangnya dia. Ya. Lupa kalau ini barangnya orang lain, sehingga dia tidak jaga dengan baik. Nah, maka ini juga masuk dalam kategori ad-dhaman. Dia tetap wajib untuk ganti rugi. Nah, dia tetap wajib untuk ganti rugi. Baik. Dan al-badal di sini, al-badal, ya, ini ada dua bentuk. Kalau barang tersebut atau barang yang dia rusakkan tersebut itu ada misluhu, ada yang persis sama dengannya, misalnya HP, ada persis model yang sama, ya. Nah, misalnya, dan dia terima diganti dengan model yang sama, maka dia wajib mengganti dengan barang yang persis sama. Itu kalau ada misluhu, ada yang semisal dengannya, persis sama, atau motor atau apapun yang persis sama. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak ada yang semisal dengannya, nah, maka diganti dengan qimahnya, diganti dengan nilainya. Misalnya barang itu tidak ada lagi yang jual, produk lama ataupun memang sulit untuk didapatkan, maka dia wajib mengganti dengan nilainya. Dia wajib mengganti dengan nilainya. Nah, jelas ya? Dan tentunya masalah nilai ataupun semua dikembalikan kepada yang punya barang. Karena terkadang kan benda-benda tertentu bukan cuma dari sisi barangnya saja, tapi kadang ada hal yang penting di dalamnya, semisal HP misalnya atau laptop. Mungkin semisalnya iya bisa didapatkan, tapi isinya di dalam ketika rusak dan ada hal-hal penting yang membuat dia rugi dari sisi finansial karena kehilangan data itu, maka ini tentu yang masuk di dalamnya. Dia wajib mengganti rugi, ya, dia wajib mengganti rugi kerugian yang diakibatkan karena hilangnya file penting misalnya di dalam barangnya, ya, di dalam laptopnya atau dalam handphonenya misalnya. Ya, maka bukan sekedar yang diukur di sini adalah mengganti barangnya berupa fisik, tapi hal-hal yang juga menyertainya, ya. Nah, hal-hal yang menyertainya, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam masalah kaidah at-taba. Nah, kemudian kalau misalnya dia mengganti rugi, ya, diganti rugi dengan barang yang sama, tapi orangnya
tidak mau, saya nggak mau. Ya, saya tidak mau diganti barang. Apa misalnya, afwan, misalnya ada bendanya, barangnya ini cuma rusak sedikit, masih bisa diperbaiki. Cuma rusak sedikit, masih bisa diperbaiki. Tapi orangnya nggak mau. Pokoknya saya mau barang saya baru. Ya, memang bisa kamu perbaiki, tapi kalau diperbaiki sudah tidak akan seperti asli lagi, tidak akan seperti baru lagi. Ya, tidak akan seperti baru lagi. Nah, maka di sini dalam keadaan seperti ini, ya dia punya dua opsi. Ya, dia bisa membujuk orang tersebut, mengatakan saya perbaiki saja, ya, saya perbaiki saja misalnya. Ya, kalau dia tidak mau, maka barang yang rusak tadi dia ambil, kemudian dia belikan yang baru. Ya, dia ambil, kemudian dia belikan yang baru. Ya, itu apa namanya pilihan bagi dirinya. Kalau orang yang tidak mau diperbaiki miliknya, maka apa? Ya, dia mengambil barang tersebut kemudian menggantikan orang tersebut dengan barang yang baru. Tentunya ini juga dihitung masalah penyusutan nilai, ya, kalau barangnya juga sudah apa namanya sudah lama misalnya, ya, dan semacamnya. Ala kulli hal itu perkara detailnya dalam masalah ad-dhaman al-mutlafat, ad-dhaman at-talafat. Baik, ini 3 perkara yang menggugurkan dosa. Yang menggugurkan dosa. Al-khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu. Lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'simu anhu waz-zalal. Nah, kemudian di antara perkara yang apa namanya penting juga dibahas di sini, ini sebagai tambahan saja. Bahwasanya semisal dengan, atau bukan sama persis ya, juga termasuk orang-orang yang digugurkan darinya dosa, ya, termasuk orang-orang yang digugurkan darinya dosa, bahkan digugurkan darinya ibadah, adalah ghairu al-mukallaf. Ghairu al-mukallaf, seperti orang gila yang tidak berakal, dan apa namanya, orang yang anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik. Ini juga apa namanya, mendapatkan perlakuan khusus dari syariat sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekedar pembahasan mulhaq, ya, pembahasan tambahan saja. Nah, untuk apa namanya, anak kecil yang belum balik, ya, atau orang yang apa namanya, majnun yang tidak berakal, ya, maka di sini syariat memberikan perlakuan khusus kepada mereka dengan cara digugurkannya kewajiban ibadah tersebut aslan. Gugur kewajiban aslan, secara asal, ya. Bahkan untuk orang gila, ya, bahkan untuk orang yang tidak berakal, itu gugur apa namanya, bahkan kalaupun dia kerjakan maka ibadahnya tidak syah, ya, maka ibadahnya apa, tidak syah. Kenapa? Dia ghairu mukallaf. Nah, maka pembahasan di sini berkenaan dengan at-taklif, bahwa at-taklif merupakan syarat, ya, diwajibkannya ibadah. Apa itu taklif? Ya, seorang yang dikatakan apa, terkena taklif dikatakan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah apa? Adalah al-baligh wal aqil. Al-baligh dan al-aqil. Nah, al-baligh ini adalah syarat wajib. Ya, ini merupakan apa? Syarat wajib. Syarat wajibnya ibadah. Tapi dia bukan merupakan syarat syah ibadah. Ya, yang menjadi syarat syah ibadah adalah at-tamyiz. Al-bulugh merupakan syarat wajib ibadah, tapi dia bukan syarat syah ibadah. Yang menjadi syarat syah ibadah adalah at-tamyiz, yakni anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah apa? Yang sudah mumayyiz, namun dia belum baligh, maka dia tidak wajib beribadah. Tapi kalau dia kerjakan ibadahnya syah, karena syarat syahnya ibadah adalah at-tamyiz, bukan al-bulugh. Adapun al-bulugh adalah syarat wajibnya. Ya, kalau dia tidak beribadah maka dia tidak berdosa karena dia tidak melanggar kewajiban. Tapi kalau dia beribadah maka ibadahnya syah selama dia sudah mumayyiz. Sementara al-aql, ya, al-aql ini merupakan syarat wajib sekaligus syarat syah. Al-aql merupakan syarat wajib sekaligus apa? Syarat syah. Ya, tidak wajib dan tidak syah ibadahnya orang yang tidak berakal. Siapa yang tidak berakal? Ya, orang yang kehilangan akalnya, orang gila apapun penyebab gilanya. Ya, apapun penyebab gilanya. Dan juga para ulama mengatakan bahwa anak kecil yang belum mumayyiz itu bisa dimasukkan dalam kategori tidak berakal. Anak kecil yang belum mumayyiz bisa dikategorikan dalam kategori orang yang tidak berakal. Jelas ya? Nah, dan tentunya kalau dalam kita membahas masalah fikih,
at-tamyiz ini merupakan syarat syah ibadah pada semua ibadah kecuali haji dan umrah. Ya, karena dalam haji dan umrah syarat syahnya ibadah cuma satu, yaitu muslim. Itu saja, Islam. Ya, itu saja. Karena itulah hajinya anak kecil juga, hajinya anak bayi terhitung syah. Ya, walaupun dia belum mumayyiz. Ya, belum mumayyiz. Hajinya syah. Karena syarat syahnya haji cuma satu, yaitu al-Islam saja. Baik, ala kulli hal, kita kembali ke masalah al-bulugh wal aql. Ya. Bahwa syarat ya, seorang wajib mengerjakan ibadah adalah ketika dia sudah balik dan ketika dia berakal. Nah, al-bulugh itu memiliki tiga tanda. Itu memiliki tiga tanda. Tanda yang pertama, ya, tanda yang pertama adalah khuruj al-mani. Khuruj al-mani. Nah, ini baik bisa terjadi pada laki-laki dan bisa terjadi pada perempuan. Ya. Imma karena ihtilam atau hal yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bulugh khamsina asyarah. Ya, sanatan qamariyatan tahdidiyah. Nah, sampai pada usia 15 tahun qamariyah. Bukan 15 tahun kalender Masehi. 15 tahun qamariyah tahdidiyah. Pas. Tepat, bukan menjelang 15 tapi pas 15. Ya, pas 15. Jelas ya? Maka di sini bukan 15 tahun takribiyah kurang lebih, tapi harus tahdidiyah. Ya, misalnya dia lahir bulan Muharram, ya, bulan Muharram tanggal sekian, jam sekian, menit sekian misalnya. Maka 15 tahun kemudian di tanggal yang sama, di bulan Muharram juga, di tanggal yang sama, di jam yang sama, di menit yang sama, dia pas 15 tahun, pas balik. Itu namanya tahdidiyah, harus persis. Nah, tidak apa? Tidak takribiyah. Nah, ini dua tanda pada laki-laki dan pada perempuan, yaitu khurujul mani dan bulugh khamsata asyara, ya, sana, sampai pada usia 15 tahun qamariyah tahdidiyah. Kemudian syarat yang tanda balik berikutnya yang khusus untuk perempuan adalah khuruj dam al-haid, ya, keluarnya darah haid. Nah, ini tiga tanda balik. Nah, maka selama belum keluar tanda ini, maka anak itu belum wajib untuk beribadah. Walaupun ya, sudah syah ibadahnya, karena yang menjadi syarat syah ibadah adalah at-tamyiz. Dan at-tamyiz di kalangan para ulama kebanyakannya itu mentahdid dengan usia, yaitu apa? Usia 7 tahun. Mereka mengatakan apa? Tamyiz itu usia 7 tahun, ya. Tapi sifatnya takribiyah, bukan tahdidiyah. Jadi kurang lebih 7 tahun. Ya, ada anak-anak yang belum 7 tahun sudah mumayyiz, ada yang sudah. Nah, namun istiqro'nya mereka, walaupun tentunya istiqro'nya ini nakis, kebanyakannya itu 7 tahun anak kecil. Ya, ala kulli hal, ya, para fuqaha mengatakan bahwa yang menjadi ibrah di sini, yang menjadi ibrah adalah apakah dia bisa ya, yumayyiz al-kalam, karena memayizkan dari kata at-tamyiz, bisa membedakan. Apa yang dimaksud dengan tamyiz di sini? Kata sebagian para ulama, dia bisa membedakan mana keledai misalnya dengan onta, atau yang sama dengan kuda misalnya. Dia sudah bisa bedakan. Yumayyiz bainahuma. Dan ada yang mengatakan dia bisa membedakan yumayyiz mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Nah, ini juga tentunya ada nakat padanya, dan had yang mungkin paling baik dalam masalah ini, ya, dikatakan bahwa anak yang memayyiz adalah yang mampu yumayyizul kalam, ya, yastati'u yumayyizul kalam. Dia bisa membedakan ucapan, yakni yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Dia faham khitabnya orang. Oh, ini perintah, oh ini pertanyaan, ya. Maka kalau diperintah, dia tahu ini perintah. Dia tahu konsekuensinya kalau dia tidak kerjakan. Dan kalau ini pertanyaan, dia jawab. Nah, begitu. Yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Itu patokan at-tamyiz, ya. Patokan at-tamyiz. Nah, jadi at-tamyiz adalah syarat syahnya ibadah, sementara syarat wajibnya ibadah adalah al-bulugh. Ya. Sementara al-aql ini merupakan syarat syahnya ibadah sekaligus syarat wajib ibadah. Nah, orang yang belum balik, demikian pula orang yang tidak berakal, ya, gugur darinya ibadah aslan, ya. Gugur darinya kewajiban ibadah aslan. Dari asalnya, bukan dikatakan menggugurkan dosa, ya, bukan menggugurkan dosa,
bukan juga nanti diganti ibadahnya, enggak. Karena para ulama sepakat anak kecil yang belum balik tidak wajib untuk mengqadha semua salat yang ditinggalkan ketika dia sudah masuk tamyiz, ketika masuk usia tamyiz. Sebagaimana orang gila tidak ada kewajiban untuk apa? Ya, untuk mengganti semua salat yang dia tinggalkan ketika dia gila. Enggak ada kewajiban ibadah, gugur darinya ibadah, adaan ataupun qadaan. Nah, ini bagi anak kecil yang belum balik dan juga apa? Ya, orang gila, gugur darinya apa? Kewajiban ibadahnya. Ya. Gugur darinya kewajiban ibadahnya. Adapun untuk mumayyiz tadi kita katakan untuk mumayyiz tetap syah ibadahnya, tapi memang gugur kewajibannya. Makanya saya gunakan bahasa yang lebih umum, gugur kewajiban ibadahnya. Nah, adapun berkenaan dengan abdoman, maka ini sama seperti orang yang salah di sini, orang yang tidak sengaja lupa dan yang terpaksa. Untuk anak kecil, kalau dia merusak barang orang lain, maka juga wajib doman, wajib untuk ganti rugi. Ya, wajib untuk apa? Ganti rugi. Siapa yang ganti rugi? Ya tentunya walinya. Ya, kalau dia punya harta sendiri, maka dari hartanya. Misalnya dia ada warisan, ya maka dari hartanya tersendiri. Hartanya apa? Hartanya tersendiri. Kalau dia punya warisan, wa illa maka walinya yang membayarkan. Wali wajib untuk mengganti rugi. Maka demikian pula orang gila. Orang gila merusak barang orang lain. Orang gila merusak barang orang lain, maka wajib untuk mengganti. Ya. Karena abdoman itu tidak gugur dengan hal-hal seperti itu. Abdoman ini apa? Sifat abdoman itu termasuk ahkam al-wadhiyah. Ya, ahkam al-wadhiyah. Adapun masalah taklif tadi, dia gila, anak kecil dan semacamnya, taib, yang gugur darinya hukum apa? Ahkamu syar'iyyah atau ahkamu taklifiyah yang gugur. Ya. Maka ketika dia bukan mukallaf, maka yang gugur darinya hanyalah ahkamut taklifiyah. Adapun ahkamul wadhiyah semacam ad-dhaman ini, karena dhaman ini merupakan akibat dari apa? Akibat yang Allah Ta'ala letakkan untuk suatu sebab. Apa sebabnya? Yani kalau rusak hartanya, maka Allah Ta'ala menjadikan rusaknya harta sebagai sebab datangnya dhaman. Ini kan termasuk ahkam al-wadhiyah. Di antara bentuk ahkam al-wadhiyah adalah sebab, sebagaimana ma'ruf. Jelas ya? Maka ketika seorang bukan mukallaf, ya, baik secara aslan maupun pada keadaan tertentu seperti tidak sengaja, lupa, terpaksa, dia bukan mukallaf pada keadaan itu saja. Ya, pada keadaan itu saja. Nah, dia bukan mukallaf saat itu, atau dia bukan mukallaf aslan kalau dia tidak berakal atau belum balik. Nah, namun yang gugur darinya hanyalah ahkamut taklifiyah tadi. Ya, adapun ahkam wadhiyah seperti abdoman ganti rugi maka tidak gugur. Maka anak kecil yang merusak barang orang lain, dia wajib ganti rugi sebagaimana apa? Orang gila ketika merusak barang orang lain juga wajib ganti rugi. Nah, dan ini tentunya wajib ganti rugi kalau memang anak kecilnya ini dan orang gilanya yang ta'addi. Ya, orang gilanya yang ta'addi. Yani anak kecil ngambil barangnya orang, datang bertamu ke rumahnya orang, dia main-main dengan keramiknya orang, ya, dengan perabotnya orang, rusak. Ya, jelas ya, pecah, dia dorong, jatuh, pecah. Ini ta'addi, ya. Atau orang gila juga seperti itu misalnya. Nah, adapun kalau mereka merusak bukan karena ta'addi, misalnya saya kasih pegang HP saya sama anak kecil belum berakal, ya. Bahkan kalau dia belum memayus lagi, saya kasih nih, mau lihat HP misalnya, saya kasih lihat HP. Kemudian dia mainin, kemudian jatuh, ya. Dia apa? Jatuh tidak sengaja dia. Jatuh tidak sengaja. Maka di sini tidak ada kewajiban saya bilang suruh dia ganti rugi, enggak. Siapa yang salah? Ya kamu. Kenapa kamu kasih barang milik kamu kepada anak kecil? Ya, Allah Taala mengatakan wala tu'tu apa? Amwalakum allati wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan berikan hartamu kepada anak as-sufaha. As-sufaha ini orang yang bodoh. Ya, as-safih adalah orang yang apa? Tidak bisa tasarruf, belum bisa tasarruf dalam harta. Maka anak kecil itu termasuk safi. Orang gila termasuk safi. Ada orang gila nih, saya kasih pegang barang benda saya dengan keinginan saya sendiri, saya kasih dia pegang barang, kemudian dia jatuhkan, dia pecah, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Kenapa? Karena saya yang melakukan kesalahan di sini. Saya yang memberikan dengan pilihan saya sendiri. Ya. Jelas ya? Maka di sini saya melakukan kesalahan. Ya, karena itulah tidak ada dhaman. Dan insyaallah taala nanti akan datang kaidah berkenaan dengan dhaman. Kapan dhaman itu yasbut, kapan dhaman itu wajib, dan kapan dhaman itu gugur. Ya, karena pada keadaan tidak semua
kejadian di mana harta seorang itu rusak, itu wajib ada ganti rugi. Ada keadaan-keadaan tertentu yang domannya itu, ganti ruginya itu digugurkan oleh syariat karena faktor-faktor tertentu sebagaimana atau seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian masalah al-dhaman di sini, ya, masalah al-dhaman seperti contoh lain misalnya al-dhaman dalam harta seperti ya al-qatlu amdan, tidak sengaja membunuh. Ya. Membunuh tidak sengaja, berdosa tidak berdosa. Ya, tidak berdosa, tapi tidak menggugurkan diat. Tidak menggugurkan diat, ganti rugi. Nah, tetap wajib bagi dia untuk membayar ad-diyah. Ya, ganti rugi atas meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang. Taib. Kemudian juga sebagai pelengkap pembahasan masalah al-jahl. Nah, ini juga al-jahl. Al-jahl, apakah al-jahl tersebut menggugurkan dosa, ya, menggugurkan kewajiban atau bagaimana? Al-jahl, kata para ulama, al-jahl itu ada dua bentuk. Yang pertama ada al-jahlu bil hukmi dan ada al-jahlu bi atharil hukum. Al-jahl terhadap hukum dan ada jahal tentang ketidaktahuan tentang konsekuensi suatu hukum. Adapun yang menggugurkan hukum adalah al-jahlu bil hukum. Ya, jahil terhadap hukum. Adapun al-jahal, ya, yang berkenaan dengan asarul hukum, maka ini tidak menggugurkan hukum. Misalnya seperti sudah pernah kita kasih contoh, semisal ada orang yang mencuri, ya, kemudian setelah tertangkap dipotong tangannya, dia mau dipotong tangannya, dia katakan, saya nggak tahu kalau mencuri itu ternyata dipotong tangannya, saya tahu mencuri itu dilarang, cuman seandainya saya tahu harus potong tangan, saya tidak akan mencuri. Maka kita katakan ini tidak menggugurkan hukum had. Kejahilan kamu itu tidak memberikan dampak apa-apa pada hukum. Kenapa? Karena kamu tahu mencuri dilarang. Yang kamu tidak tahu adalah konsekuensinya. Maka jahil tentang konsekuensi hukum ini la yu'athir. Tetap dia dijatuhkan hukuman. Ada orang membunuh, ketika mau dihukum mati di kisos misalnya, dia mengucapkan alasan yang sama, maka ini alasan tidak diterima. Karena kamu tahu membunuh dilarang, yang kamu tidak tahu hanyalah dampak hukumnya saja. Taib. Jadi al-jahlu bi asaril hukum ini la yu'tabar, tidak dianggap dalam syariat. Ya, tidak dianggap dalam syariat. Yang dibahas, yang dipandang adalah al-jahlu bil hukum. Orang tidak tahu hukum. Ya. Orang yang tidak tahu hukum, ya, kapan dia digugurkan hukum, digugurkan dosa dari dirinya? Ya, digugurkan dosa dari dirinya. Kata para fuqaha, yang al-jahl yang mu'tabar dalam syariat, jahal yang mu'tabar dalam syariat adalah yang pertama orang yang haditsu ahdin bi kufur. Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, atau nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia tinggal jauh dari para ulama dan dia tidak punya akses untuk bertanya kepada mereka. Inilah jahal yang mu'tabar dalam syariat. Jadi kalau ada seorang yang melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintah, karena baru masuk Islam, baru masuk Islam, ya, misalnya dia melakukan kesyirikan, ya, baru minggu lalu, baru kemarin masuk Islam, dia masih dalam proses mencari-cari tahu, masih belajar, tapi kemudian dia melakukan kesyirikan, misalnya dalam keadaan tidak tahu itu syirik, dia melakukan kekafiran dalam keadaan tidak tahu itu kafir, dikarenakan dia haditsu ahdin bil Islam, baru masuk Islam, maka yang seperti ini ma'dzur, dia ada udzur, yang digugurkan dosa dari dirinya, karena dia tidak tahu hukum sama sekali. Demikian pula ketika dia melakukan yang diharamkan. Ternyata yang ini dalam Islam dilarang, saya belum tahu. Nanti setelah dilakukan baru ada yang beritahu. Kenapa? Karena dia masih baru meluk agama Islam, masih dalam proses mencari tahu. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang mungkin sudah lama masuk Islam, tapi nasya'a ba'idan anil ulama. Dia tinggal jauh, berkembang hidup jauh dari orang-orang yang berilmu, yang tahu tentang hukum, sehingga tidak ada akses bagi dia untuk bertanya. Misalnya dia diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, ya, sangat memungkinkan hidayah Allah Ta'ala kepadanya, kemudian dia tinggal di negara kafir, ya, di lingkungan yang kafir, ya, dan dia tidak punya akses sama sekali untuk nomor telepon misalnya atau apapun untuk bertanya kepada orang berilmu, ataupun kalau ada aksesnya terbatas, sehingga banyak dari hukum-hukum syar'i yang dia belum ketahui, sehingga banyak yang dia langgar, banyak perintah yang ditinggalkan atau larangan yang dilanggar karena murni akses tidak ada untuk bertanya kepada para ulama. Maka ini bila syak juga juga di ma'zur, digugurkan hukum dari dirinya, ya.
Kemudian yang ketiga kata para ulama, ya, yang termasuk yang diberikan udzur, ya, adalah orang yang tidak mengetahui suatu hukum karena li khofaihi, karena tersembunyinya hukum tersebut. Ya, yakni dia bisa bertanya kepada ulama, ada akses, tapi ini masalah ini hanya bisa diketahui kalau orang hadir di majelis ilmu secara kalau dia terjun dalam mempelajari ilmu. Jelas ya? Yakni takhasus, belajar, fokus. Ya. Jangankan awam, orang yang hadir kajian sekali sepekan saja belum tentu tahu itu dilarang misalnya. Apalagi ya awam yang memang sudah lama masuk Islam, bisa bertanya kepada para ulama tapi tidak menyangka yang perkara sekecil ini dilarang misalnya. Perkara sekecil ini dilarang, atau ternyata perkara sekecil ini diharuskan. Ya, misalnya ya, banyak orang yang sudah lama mengaji tapi dia mungkin tidak tahu bahwa wajib mentakyin niat iktimam pada sholat Jumat. Ketika makmum dia wajib mengatakan dalam hatinya makmuman. Ya, wajib makmuman meniatkan makmum. Ya. Jelas ya? Ya. Dia wajib meniatkan saya sebagai makmum. Wa illa salat Jumatnya tidak syah. Dia dianggap salat munfarid, dan salat munfarid pada salat Jumat tidak syah, harus berjamaah. Banyak yang tidak mengetahui hal ini. Ya, apakah berdosa? Ya, tidak berdosa. Tidak berdosa. Jelas sampai sini? Ya, tidak berdosa, tapi masalah ibadah ya lain lagi masalahnya. Ibadahnya ketika dia tidak tahu hal tersebut. Ya, tapi masalah dosa dia gugur dosanya. Atau misalnya memasukkan korek kuping misalnya ke dalam bagian dalam telinga. Ya, banyak yang tidak tahu itu misalnya membatalkan puasa. Ya, karena memasukkan benda asing dari luar ke dalam al-jauf. Ya, ke dalam al-jauf. Ya, dia tidak tahu. Yang seperti ini orang sering belajar saja belum tentu tahu, apalagi yang masyarakat awam. Maka ini perkara yang ketiga juga yang dikecualikan oleh yang diberikan uzur, yaitu ketika masalah itu termasuk perkara yang khofiyah, perkara yang terselubung, yang tersembunyi, yang jangankan awam, kadang penuntut ilmu saja mereka masih butuh bahas lebih dalam untuk harus sering-sering ta'lim, sering-sering ini untuk mendapatkan hal yang serinci ini. Ya, maka yang seperti ini juga ketika orang jatuh ke dalamnya dalam keadaan dia tidak tahu, oh ternyata itu dilarang. Ya, ternyata ini wajib, ternyata ini. Maka yang seperti ini gugur darinya dosa. Ya, kita tidak berbicara masalah perbedaan pendapat ya. Lain halnya kalau dia meyakini pendapat yang lain. Itu tentunya la ba'sa bihi. Tentunya masalah khilaf dalam masalah ini. Tapi masalahnya ketika dia tidak mengetahui hal tersebut secara aslan, tidak mengetahui hal tersebut, maka digugurkan dosanya. Adapun orang yang sudah tahu, iya, saya tahu ada pendapat seperti itu, tapi saya tidak berpendapat dengannya. Tapi itu perkara yang lain tentunya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah orang yang tidak tahu pendapat seperti itu atau hukum seperti itu ada, lantas dia melanggar. Nah, maka yang seperti ini digugurkan darinya dosa. Baik, wallahu taala alam bissawab. Nah, saya kira ini masail tambahan. Ini agak mulhaknya agak panjang karena mumpung sekalian kita bahas masalah tadi al-mukallaf dan juga masalah al-jahal. Nah, wallahu taala alam bissawab. Naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.